Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan sama Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad, wahai Rasulullah, mintalah doa agar ditambahkan ilmu. Artinya bukan minta ditambah uang gitu, bukan minta ditambah pangkat, bukan minta ditambah hal-hal yang bersifat duniawi, cuma minta ditambah ilmu. Karena dengan ilmu semuanya tercapai. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia hendaklah dengan ilmu, maksudnya ilmu syariah. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat bahagia selamat dengan ilmu juga. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kalau pengen keduanya pakai ilmu juga. Nah, jadi butuh yang namanya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan taufik serta inayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis ta'lim yang insyaallah penuh barakah, penuh rahmat dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa hidayah, pembawa cahaya yang dengan cahaya tersebut kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun setelah itu yang sama-sama kita hormati para habaib, para syarifah yang berhadir di tempat ini, yang insya Allah berkat kehadiran mereka semua menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang sedang ada permasalahan yang harus kita benahi dalam hati kita. Karena yang namanya Ahlul Bait ini orang yang sangat mulia, orang yang sangat diagungkan, bahkan muncul hadis juga. Nah, jadi kita sudah melihat para ulama-ulama kita yang meninggalnya husnul khotimah, yang jejak rekam riwayat hidupnya memuliakan Ahlul Bait, maka kita sepantasnya mengikuti jejak-jejak ulama kita yang mencintai dan memuliakan cucunya Rasulullah SAW. Kita tidak butuh dalil atau argumen untuk mencintai Ahlul Bait, para cucu Rasulullah. Karena cukup kita melihat dari guru-guru kita yang meninggalnya husnul khotimah. Kalau kita ngikutin orang yang masih hidup, meninggalnya masih belum tentu apakah dia husnul khotimah atau tidak. Nah, jadi kita ngikutin guru-guru kita dari atas ke atas sampai beberapa kurun, sampai ke atas, sampai para sahabat semuanya memuliakan yang namanya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Setelah itu yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat karena Al-Fagir orang baru di sini, jadi tidak tahu nama-namanya. Yang insya Allah dengan berkat kehadiran para alim ulama itu juga menjadi sebab turunnya berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi Muhammad, pewaris para nabi. Nah, yang namanya pewaris ini mewariskan ilmu yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa mendapatkan keinginan di dunia dan di akhirat. Sebagai pendekatan, kalau kita punya kebun,
seluas 5 hektar misalkan atau 10 hektar, kita pengen panen sebuah kebun sawit misalkan. Matahari tidak ada, kira-kira manfaat yang kita dapatkan saat panen apakah ada atau banyak mudarat yang kita dapatkan di saat memanen? Maka jelas yang ada kalau kita punya kebun 10 hektar, 50 hektar, pengen panen kelapa sawit, yang ada kita banyak celakanya, digigit ular, dikejar babi misalkan, kena paku, kena kayu, kena duri-duri, karena tidak ada cahaya. Begitu juga hidup kita, kalau tidak ada cahaya, tidak ada ilmu, yang ada kehidupan kita amburadul, kacau, gelisah, hancur, banyak yang sengsara. Nah, lalu setelah kita memahami ilmu ini sangat dibutuhkan, bahkan Rasulullah SAW pun diperintahkan sama Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad, wahai Rasulullah, mintalah doa agar ditambahkan ilmu. Artinya bukan minta ditambah uang gitu, bukan minta ditambah pangkat, bukan minta ditambah hal-hal yang bersifat duniawi, cuma minta ditambah ilmu. Karena dengan ilmu semuanya tercapai. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia hendaklah dengan ilmu, maksudnya ilmu syariah. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat bahagia selamat dengan ilmu juga. Waman aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen keduanya pakai ilmu juga. Nah, jadi butuh yang namanya ilmu. Sekelas mobil aja misalkan, kalau lagi mogok, mesinnya rusak, kita tidak paham sama sekali sama mobil, rusak kita antar kemana kira-kira? Ke tukang pentol? Tidak, jelas tidak. Atau mobil misalkan rusak, kita antar ke tukang jahit, jelas tidak mungkin akan baik, karena mereka bukan teknisinya, bukan spesialisnya. Nah, yang namanya sebuah produk, sebuah ciptaan seperti mobil, juga manusia sebuah ciptaan, pasti ada yang namanya pencipta. Nah, berarti kalau kita sudah memahami ada pencipta di balik ciptaan, maka hanya penciptalah yang mengetahui hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan hal-hal yang mendatangkan kerusakan terhadap sebuah produk. Sebagaimana seorang arsitek kalau ingin membangun sebuah bangunan raksasa, bangunan super megah, pasti dia akan merangkai, memiliki blueprint, cetak birunya sebelum membuat. Tiangnya nanti ukurannya 100 mili, yang di bawah sini 250 mili, paku buminya ukurannya misalkan 1000 meter, semuanya tertata rapi, jendelanya jumlahnya nanti ada 100, nanti kacanya harus setebal 50 mm, semuanya tertata rapi secara detail sebelum menciptakan sebuah bangunan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memiliki ilmu pengetahuan yang di luar nalar manusia. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta makhluk-makhluknya, beserta ciptaan-ciptaannya, produk-produknya yang ada di sekitar sini, itu Allah sudah mengetahui apa saja nanti yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Maka jangan coba-coba kita mengandalkan pikiran, akal, nalar kita untuk melangkah dalam sebuah kehidupan. Jangan coba-coba, yang ada berbahaya. Seperti tadi orang panen kelapa sawit, nggak ada cahaya, banyak mudarat yang dirasakan. Begitu juga dengan hidup. Sekelas mobil aja tadi bakalan tambah rusak kalau kita antar ke orang yang bukan spesialisnya. Nah, spesialis dunia dan akhirat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad diberikan sebuah mukjizat yang berupa kalamullah, yang isinya semuanya ilmu. Dari sisi mukjizatnya dari mana katanya? Kan bahasa Arab. Nggak kayak Nabi Musa bisa membelah laut, nggak kayak Nabi Isa bisa menyembuhkan semua penyakit, nggak kayak Nabi Ibrahim tahan api gitu. Mukjizatnya di mana? Nah, setiap mukjizat itu memiliki keunggulan untuk menantang keahlian, skill tertinggi yang ada di zamannya. Misalkan skill di zaman sekarang tertinggi bikin teknologi seperti handphone. Kalau ada orang yang bisa bikin handphone sebesar langit misalkan, nah baru. Atau misalkan bisa menciptakan alat canggih, alat kecil seperti HP bisa
menerka takdir masa depan secara detail, secara akurat, baru itu skill. Nah, di zaman Nabi Musa itu skill tertingginya ahli sihir. Maka muncullah Nabi Musa dengan skill yang sejenis untuk menantang sihir. Karena nanti kalau mukjizat itu datangnya berbeda jenis, bukan sesuatu yang ditekuni, dipahami, diungguli oleh kaumnya, nanti dia beralasan kalau mukjizatnya itu kita pelajarin pasti kami bisa mengalahkannya. Kalau seandainya kami belajar ilmu sihir, kami pasti bisa mengalahkannya. Masalahnya mereka sudah belajar ilmu sihir, belajar ilmu menekuni sihir secara mendalam, maka mukjizat yang datang juga di bidang sihir juga. Nah, akhirnya mereka tidak bisa beralasan untuk menolak dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu mereka mengakui keunggulan Nabi Musa yang sehingga umatnya pun langsung beriman kepada Nabi Musa. Nabi Isa pun begitu juga, Al-Masih Isa, yang artinya Al-Masih itu menyentuh, mama sahada ahatin illa waqad buri'a. Tidaklah beliau menyentuh seseorang yang cacat, buta, misalkan tuli atau bisu, kecuali akan sembuh. Nah, di situ hebatnya. Karena pengobatan kedokteran di zaman Nabi Isa itu sudah sangat mencapai level budaya yang sangat hebat. Ilmu kedokteran di zamannya Nabi Isa itu sangat canggih dan unggul. Lalu muncul Nabi Isa, bahkan derajat pangkat ilmu penyembuhannya Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang mati, yang mana orang di zamannya nggak ada yang mampu menghidupkan orang mati, pakai obat apapun nggak bisa. Nah, lalu muncullah Nabi Muhammad SAW, dilahirkanlah Nabi Muhammad SAW, yang dengan lahirnya ini beliau di zaman orang yang ahli sastra Arab, ahli prosa, ahli balagoh, ahli retorika bahasa. Maka mukjizatnya pun harus berupa yang sejenis dengan skill, keunggulan, kehebatan umat di zamannya. Nah, muncullah Al-Quran yang menantang kehebatan mereka semua. Disuruh mengarang satu Al-Quran, tidak ada yang sanggup. Disuruh diturunkan levelnya menjadi 10 ayat, tidak sanggup. Menjadi 1 ayat, tidak sanggup. Maka jelaslah dakwahnya Nabi Muhammad ini memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Muhammad yang bersifat ummi, la yaqra'u wa la yaktubu, tidak belajar membaca, tidak belajar menulis, tiba-tiba mengeluarkan sastra Arab, sebuah kalimat-kalimat yang indah, memiliki sisi balaghah, fasahah yang sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu menyebabkan banyak orang di zamannya juga masuk Islam, banyak yang beriman. Nah, lalu kalau kita orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura nggak paham sastra Arab, kita bisa beralasan akhirnya. Nah, kalau seandainya kita mempelajari bahasa Arab, kita akan bisa mengalahkan Al-Quran. Masalahnya orang Arab aslinya aja nggak bisa bikin Al-Quran sampai sekarang 1400 tahun. Tantangan ini dikasih sama manusia semuanya, sekalipun kerjasama tidak ada yang bisa mendatangkan Al-Quran, membuatkan Al-Quran, bikin atau mengarang Al-Quran, tidak ada yang bisa. Nah, ini membuktikan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Nah, lalu di balik Al-Quran tadi ada mukjizat di level menyingkap tabir masa lalu, menyingkap tabir masa depan, menyingkap tabir sebuah tempat. Nah, jadi nanti ini yang menjadi sebab kita lebih yakin, lebih percaya dengan Al-Quran, lebih percaya dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Karena kita misalkan mendengar qala Rasulullah SAW, apa benar hati kita sudah yakin dengan isi matan hadis tersebut? Mendengar kalimat Al-Quran misalkan ittaqullah, atau mendengar kalimat mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad, kita mendengar itu kayaknya hanya sekilas ucapan-ucapan biasa. Nah, lalu dari sini kita akan mencoba membuat sebuah pola, membuat sebuah puzzle agar keyakinan kita meningkat. Nah, dari sinilah kita beranjak mengetahui mukjizat Al-Quran itu tidak bisa ditantang sama sekali. Itu membuktikan Rasulullah yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok tiba-tiba mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Itu artinya memang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di Al-Quran menyingkap sebuah tabir goib dari sisi ilmiah, seperti ayat surah Rum, bulibatir rum fi adnal ardi.
negeri Rum telah dikalahkan fi adnal ardi, di dataran terendah. Nah, di sini ahli geografi, ahli geologi dunia setelah mereka membuat satelit buatan di bulan sana, mereka mencoba mencek dataran terendah di muka bumi, dan ternyata memang benar adnal ardi, dataran terendah di muka bumi adalah tempat tragedi kekalahan Rum. Tempat terjadi peperangan antara Rum sama Faris, dan sebab ini yang peneliti tersebut menjadi beriman dengan Al-Quran. 1400 tahun yang lalu ayat ini mungkin dikira hanya sebatas kalimat. Ternyata setelah zaman sekarang ada alat geologi yang meneliti sebuah tempat, terbukti Al-Quran bisa menyingkap tabir sebuah tempat. Jadi rahasia gitu. Seperti kalimat wa ma tahta saro lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta saro. Kekayaan Allah tuh banyak, ada di langit, ada di bumi, ada di antara langit dan bumi, dan ada yang di bawah bumi, wa ma tahta saro. Awalnya orang di zaman tersebut saat ayat itu turun mengira kekayaan alam ini hanya ada di atas bumi, hanya ada di lautan, ada ikan, pepohonan, tanaman, kebun. Ternyata wa ma tahta saro, di bawah tanah juga ada. Akhirnya mereka mulai meneliti dan menggali, dan akhirnya menemukan emas, perak, menemukan platinum, besi, yang akhirnya diperjualbelikan menjadi kekayaan buat mereka. Di sini lagi ditambah lagi di sini orang-orang pun mulai takjub lagi dengan Al-Quran, telah membicarakan tentang kekayaan alam yang ada di bawah bumi. Kemudian lagi ada hadis Nabi yang membuat kita semakin yakin dengan sabdanya Nabi, dengan Al-Quran, bahwasanya Nabi tidak pernah berucap kecuali terjadi setelahnya. Seperti perang Khaybar, ada salah satu orang Muslim, cuma Nabi Muhammad tahu ini orang munafik, meninggalnya su'ul khotimah. Beliau ngomong di hadapan para sahabatnya, inna hadzal rajul finnari, laki-laki ini akan masuk neraka, kata Rasulullah. Sahabat akhirnya menyaksikan, wahai Rasulullah, laki-laki yang kau ramal tadi bakal masuk neraka, dia di saat berperang sangat hebat, tangguh, dan bisa membunuh banyak musuh. Tapi engkau tadi bilang masuk neraka, bagaimana mungkin wahai Rasulullah? Akhirnya selesai perang, dicari mayatnya, ternyata di dadanya ada pedang tertusuk. Akhirnya Rasulullah menceritakan di mana terjadinya. Itu meninggalnya karena bunuh diri, bukan karena dibunuh. Yang di saat itu dia merasa banyak luka di seluruh tubuhnya, membuat dia tidak sabar untuk meninggal. Akhirnya terburu-buru untuk mati dengan cara membunuh dirinya sendiri gitu. Makanya hukumnya haram bunuh diri, masuk neraka langsung. Jadi bila hendak langsung masuk neraka silahkan. Caranya bunuh diri ya, sekalipun berjihad tetap diharamkan. Jadi ujian pas lagi perang itu banyak darah, kadang bisa kada tahan juga kita, darahnya banyak, kada tahan, akhirnya bunuh diri, tembakan langsung pakai pistol misalkan, mati, kada jadi surga. Nah, dari situ kita memahami bahwasanya Rasulullah ini ucapannya benar sebelum terjadi perang. Kemudian juga waktu Nabi lagi menggali parit perang Khandaq, padahal lagi uyuh, lagi capek-capeknya Rasulullah, tiba-tiba ada batu raksasa yang tidak bisa dipecahkan. Para sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini batu raksasa nggak bisa pecah. Tenang, terus sini palunya. Akhirnya diambil Rasulullah, diucapkan Bismillah, langsung pecah sepertiga. Itu gimana kekuatan Rasulullah itu? Kok bisa memecahkan batu yang besar? Akhirnya di saat tragedi terpecahnya batu itu muncul sebuah cahaya. Cahaya itu bahasanya kalau zaman sekarang kayak highlight, ringkasan masa depan. Jadi terlihat di saat itu Rasulullah melihat bayangan, melihat gambaran sekilas tentang akan kemenangan bangsa Muslim untuk menguasai daerah Faris. Habis itu pukulan yang kedua muncul juga cahaya menguasai negara Yaman. Terakhir pukul lagi menguasai negara Syam. Nah, jadi 3 pukulan tersebut membuat muncul sebuah tragedi masa depan. Ngomong Rasulullah, kayaknya kita bakalan menguasain Syam, kayaknya kita bakalan menguasain Paris, kayaknya kita bakalan menguasain Yaman. Dan setelah beberapa tahun terjadi semuanya, Islam menyebar, dan itulah bukti Nabi berucap tidak pernah bohong. Pokoknya kalau Nabi sudah bilang qala Rasulullah,
maka kita harus percaya 100%. Nah, setelah itu kalau kita ingin mengamalkan hadis, kita lihat dulu hadisnya. Nah, setelah kita lihat sanadnya, an Anas bin Malik misalkan. Jadi sanad itu ibaratkan terowongan waktu untuk menyampaikan kepada ucapannya Nabi Muhammad. Karena kita nggak mungkin ngomong qala Rasulullah gimana. Kita emang pernah bertemu Rasulullah yang ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Jadi caranya kita tinggal baca kitab Sahih Bukhari dari perawinya dengan jumlah yang sangat banyak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita setelah paham, meyakini bahwasannya itu semua adalah hukum yang pasti, hukum yang tidak mungkin berubah, sebagaimana hukum-hukum adat, kayak api itu hukum adat. Sebagian orang ada yang tahan api, sebagian orang ada yang tahan benda tajam, itu namanya hukum adat. Kalau hukum pasti itu tidak mungkin terkalahkan. Kalau hukum adat masih bisa dikalahkan. Kalau orang misalkan punya wirid amalan, tiba-tiba tahan bacok. Orang yang misalkan punya wirid amalan, tiba-tiba nggak kebakar badannya dia, itu gara-gara mengamalkan ilmu pasti. Ilmu pasti itu hanya dari Rasulullah dan Al-Quranul Karim. Sisanya ijtihad gitu. Nah, kalam-kalamnya ulama, perkataan ulama itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, maka dari itu juga itu menjadi sebuah kebenaran, karena susunan sebuah premis atau susunan kata yang tersusun dari kalimat-kalimat yang yakin suatu kebenaran, suatu fakta, maka melahirkan fakta yang baru. Misalkan seperti contoh kata Nabi Muhammad SAW, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Secara akal, secara ekonomi, dunia perekonomian, orang yang mengeluarkan harta, apalagi bersedekah, itu akan mengurangi harta. Uang 1 juta disedekahkan 500 akan berkurang. Itu secara ilmu ekonomi, secara hitung-hitungan. Cuma kalau secara hukum pasti dari Nabi Muhammad, bal yazdad akan bertambah, bal yazdad akan bertambah, bal yazdad akan bertambah. 3 kali bertambah-tambahnya gitu. Jadi kalau kita ngikutin nalar kita nggak bakalan sampai. Nah, justru orang-orang seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi ini orang-orang yang sudah beruntung dunia dan akhirat karena mempraktekkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Habib Ali Al-Habsyi ini, beliau pas mengadain Maulid Situd Duror yang hadir 40.000 orang, dan membagikan kepala ekor kambing itu sebanyak 400 ekor kepala kambing dan 200 bungkus nasi. Nah, itu Habib Ali Habsyi saking kaya rayanya. Dari mana uang sebesar kayak gitu di zamannya? Bahkan raja-raja di zamannya beliau aja nggak ada yang sanggup. Di saat itu ada Raja Al-Katiri, orang kaya raya juga. Habib Ali Habsyi bisa menjamu semua orang yang jumlahnya 40.000 buat maulid. Karena ada kalimat hikmah dari Habib Ali Al-Habsyi, seorang waliullah, kata beliau, berkata, Allah Ta'ala, Allah pernah berbicara, mungkin hadis qudsi, ya dunia, wahai dunia, ukhdumni, katanya. Artinya kata hadis qudsi tadi, siapa yang man khodamani ukhdumi, siapa yang berkhidmah kepadaku, artinya fokus berdakwah kepada Allah, fokus berkhidmah kepada Allah, ukhdumi, wahai dunia, bantulah dia. Artinya nanti akan ada peluang-peluang keberuntungan yang ditawarkan oleh dunia dan seisinya. Makanya sekelas Habib Ali Habsyi, masalah dunia, materi itu berdatangan gara-gara mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya dunia yang tadi, man khodamani ukhdumi, man khodamaka fastakhdimi. Wahai dunia, siapa yang berkhidmah kepadaku, maka khidmahlah engkau kepada si hamba tadi. Lalu siapa yang berkhidmah kepada engkau, wahai dunia, maka jadikanlah dia budak khidmahmu. Jadi kalau seseorang itu berkhidmah kepada dunia, lupa sama Allah, dia yang diperbudak, akhirnya capek-capek terus. Nah, dan terakhir Al-Faqir mengambil sebuah metafora, sebuah kiasan, sebuah kehidupan yang diambil dari surah Al-A'la, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Sastra Arabnya juga dapat, bersajak, terus maknanya juga sangat dalam.
Walladzi akhrajal mar'a itu Allah lah zat yang mengeluarkan rerumputan yang hijau yang ada di sekitar kita. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Kemudian Allah jadikan rumput yang hijau ini menjadi coklat hitam mengering terbawa arus air itu. Nah, di sini agar kita melihat sebuah hikmah dari sisi maknanya yang menandakan bahwasanya sekelas tumbuhan hijau-hijau aja bisa hancur, fana, binasa. Bagaimana dengan bumi yang besar kayak gini nggak binasa, pasti binasa juga. Dan itu juga memberikan informasi kepada kita juga seperti itu, kita akan fana, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh-oleh untuk pulang ini Al-Faqir membawakan hadis dari Nabi Muhammad an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala qul huwallahu ahad marratan burika alaihi. Siapa yang membaca, maksudnya ketika masuk rumah, qul huwallahu ahad satu kali, burika alaihi akan diberkahi untuk dirinya. Wa man qara'aha marrataini burika alaihi wa ala ahli baitihi. Siapa yang baca qul huwallahu ahad al-ikhlas dua kali, maka akan turun keberkahan kepada dirinya dan ahlu baitnya. Istri, anak-anak yang ada di rumah semuanya, misalnya ada kainya, nininya, semuanya dapat. Kemudian man qara'aha salasan burika alaihi wa ala ahli baitihi wa jiranihi. Siapa yang bacanya 3 kali, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali pas masuk rumah. Soalnya kalau kita pulang rumah nanti baca itu 3 kali. Habis dari pasar masuk rumah baca 3 kali. Habis dari masjid masuk rumah baca 3 kali. Resepnya mudah, hidayahnya mudah sampai sudah sama kita. Tinggal kita praktekkan karena itu semuanya hukum pasti. Ya, akhirnya nanti kalau kita baca 3 kali, burika alaihi wa ala ahli baitihi wa jiranihi. Turun langsung berkah kepada dirinya, ahlu baitnya dan tetangga-tetangganya. Nah, jadi kalau sudah turun berkah, hidup mudah, gampang, nyaman, beruntung. Penyakit jauh, penyakit aneh jauh, rezeki mudah, ekonomi mudah, anak-anak taat, nggak ada yang durhaka gara-gara berkah turun. Jadi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan. Ditambah lagi ada 2 ayat lagi, 2 surah yaitu Al-Mu'awwidhataini. Kata Nabi Muhammad, ma ta'awwadza muta'awwidzun bimislihima. Tidak ada satu orang pun yang berjampi-jampi, bahasa mudahnya, atau berkomat-kamit atau minta perlindungan yang kekuatannya, kehebatannya seunggul, sekuat, sepower dengan kekuatan Al-Falaq dan An-Nas. Artinya ibarat kata satu dunia dari kalangan dukun, semua dukun di dunia, semua ahli santet di dunia berkumpul untuk mengirimkan musibah kepada si pembaca tadi, tidak akan bisa masuk karena langsung Allah yang melindungi. Nah, jadi resepnya itu ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihi, artinya kekuatannya super power, sangat kuat, sangat hebat, tidak bisa ditandingin. Nah, jadi resepnya oleh-olehnya yang buat kita bawa adalah al-ikhlas 3 kali agar kita dapat berkah, ahlu bait sama tetangganya. Dan terakhir mu'awwidzatain agar kita selamat dari segala mara bahaya, dari santet, dari ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu gaib sama jin. Nah, karena itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari kecuali dengan sesuatu yang gaib juga, sesuatu yang spiritual. Mungkin cukup sampai di sini. Salah khilafnya ampun maaf, minta ridha minta halal, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.